pertanyaan Robert Kiyosaki ya, bahwa why rich getting richer and poor stay poor. Kenapa orang kaya itu makin kaya, tapi orang miskin itu tetap miskin, bahkan lebih miskin, makin miskin. So, kira-kira apa sih rahasianya mereka? Orang yang kaya itu bisa tetap makin kaya gitu loh. Nah, jawabannya itu simple, belief system atau sistem keyakinan. Gue pengen kita sama-sama ada di state ya, di pemikiran ini bahwa semua ini nih sudah ada polanya. Kenapa orang kaya bisa tetap kaya? Ya karena belief system mereka bagus. Kenapa yang miskin tetap miskin? Karena belief system mereka buruk. Kita harus terima ini dulu, ya. Belief system itu adalah sekumpulan keyakinan, sistem keyakinan, ya, nilai-nilai, ide-ide, belief yang dipegang oleh seseorang, gitu. Keyakinan ini akan menciptakan sebuah pandangan mereka tentang dunia itu seperti apa, tentang kehidupan itu seperti apa. Nah, sistem keyakinan ini akhirnya yang akan menjadi pedoman atau menjadi dasar kita itu mengambil keputusan, tindakan, dan kita berperilaku. Oke? Contoh ya, kita contoh. Orang kaya itu di dalam beliefnya mereka, mereka selalu berpikir bahwa kekayaan itu memihak kepada mereka. Mereka itu selalu punya peluang buat kaya lagi dan lagi dan lagi. Sedangkan beliefnya orang miskin, mereka selalu berpikir bahwa ya mereka itu adalah korban dari situasi, dari dunia, dari keadaan pemerintah, dari orang kaya bahkan. Dan memang mereka itu hidup udah ditakdirkan untuk miskin. Itu tuh keyakinan, itu tuh beliefnya mereka. Nah, pemikiran ini akhirnya memblok jalan hidup mereka, menghambat mereka. Ya di situ-situ aja. Contoh lain, orang kaya itu mereka punya yang namanya growth mindset. Mindset yang fleksibel gitu loh. Yang dimana mereka tuh nggak terpaku dengan yang namanya hambatan, atau nggak terpaku dengan yang namanya rintangan. Mereka tuh terbuka, punya pemikiran yang terbuka, yang nggak kaku gitu loh. Terbuka terhadap apa? Terhadap keberuntungan, terhadap kekayaan. Ya, ketika mau menerima kekayaan, ya mereka bilang, I worth it, gitu loh. I deserve it. Mereka terbuka untuk peluang. Dan ini dia kata simpelnya adalah mereka yakin kaya. That's it. Mereka yakin kaya. Sedangkan orang miskin, mereka punya cara berpikir yang baku, fixed mindset. Contohnya, ya kalau lu udah lahir miskin, ya udah lu miskin aja gitu loh. Kalau itu orang, dia bisa kaya ya karena dia sudah kaya gitu. Sedangkan orang kaya itu pernah menjadi miskin. Ada orang ya itu kan dia kaya kan karena dari papanya. Papanya pernah miskin, tapi dari kakeknya. Kakeknya itu miskin dulu gitu loh. Sampai di sini saya berharap kita paham. Orang-orang miskin selalu berpikir bahwa ya kalau lu sudah miskin mah terima keadaan aja. Jadi gue simpulkan adalah mereka itu yakin miskin gitu. Itu false belief ya. Ini nih menciptakan sebuah false belief, keyakinan yang palsu. Keyakinan orang-orang itu mereka berpikir bahwa ya contoh ya keyakinan itu begini, keyakinan yang palsu atau false belief. Seseorang meyakini bahwa dia itu hidupnya memang sudah ditakdirkan untuk hal-hal yang negatif-negatif. Atau misalkan seseorang merasa bahwa gelas ini itu tuh terbuat dari plastik. Padahal sebenarnya gelas itu tuh bukan terbuat dari plastik, tapi dari bahan yang mirip kayak plastik gitu loh. Apalagi itu saya lupa bahannya. Tapi karena mereka sudah apa ya disusupi dengan informasi-informasi dari sekeliling mereka bahwa gelas ini tercipta dari plastik, maka mereka percaya bahwa itu tuh tercipta dari plastik, padahal sebenarnya enggak. Kenapa? Karena harganya mahal dan mereka bilang Allah orang sama-sama plastik aja kok jualnya mahal. Ya itulah false belief atau yakin yang salah. Nah, contohnya begini, apa sih false belief itu? False belief itu adalah keyakinan yang palsu. Karena informasi-informasi negatif yang masuk di pikiran bawah sadar seseorang. Akhirnya orang itu terbatas, terhambat untuk melakukan sesuatu. Dia pengen bangun bisnis, udah terhambat. Dan pemikiran negatif tadi. Dia pengen bikin konten, dia terhambat bahwa dia itu nggak ganteng, dia itu jelek, dia itu introvert. Makanya saya kan selalu tidak setuju dengan istilah-istilah. Karena gue introvert, itu tuh false belief, guys. Yakin yang salah. Dia meyakini bahwa dirinya itu negatif. Dia meyakini bahwa dirinya itu eh, apa ya, nggak layak lah, nggak good looking lah, introvert lah, miskin lah. Itu tuh false belief. Kalau kita nggak bongkar false belief ini,
maka hidup akan terus seperti itu. Di situ-situ aja terus. Ini saya mau sedikit ya paparkan. Ini ada banyak banget false belief yang dimiliki oleh orang-orang yang susah maju hidup. Misalkan kayak, gue tuh orangnya emang nggak pandai kelola uang. Dan ini saya beberapa tahun yang lalu, saya dipercayakan pimpinan saya untuk memegang laporan keuangan. Dan setelah dikali-kali semua totalnya itu, perjalanan saya dengan beliau ke satu daerah, itu sampai 100 juta gitu loh. Dan saya dikasih kesempatan untuk, ayo lu kelola ini. Karena kalau lu mau dapat segini, lu harus berani dulu. Saya bilang, bos, saya itu nggak bisa. Ini nih kelemahan saya. This is not me gitu loh. Ya udah, kamu begitu aja terus, kamu akan miskin terus. Nah, saya dikatakan begitu. Dan bos saya challenge, dan untungnya bos saya itu orangnya suka maksa. Ngepush untuk keluarin potensi gitu loh. Saya pegang lah. Kalau kita melewati yang begitu dan bikin alasan, akhirnya keadaannya begitu aja terus. Terus apalagi false belief yang lain seperti ya investasi itu kan hanya untuk orang kaya doang. Uang itu sumber masalah loh, gara-gara ada uang, bla bla bla. Padahal mereka nggak sadar, mereka yang ngomong begitu. Karena tidak ada uang itulah makanya tindakan kriminal itu sangat tinggi. Gitu loh. Hanya orang yang berpendidikan tinggi aja yang bisa sukses secara finansial. Mereka nggak berpikir bahwa banyak banget orang-orang yang pendidikannya tinggi pun sukses juga gitu loh. So mindset itu penting banget. Terus kekayaan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi kita nggak layak untuk kaya. Atau kita nggak layak untuk menerima. I'm not deserve it. Gitu. Nasib udah kayak gini ya udahlah, terimalah nggak bisa diubah gitu. Ini kata-kata yang sangat negatif yang benar-benar harus disingkirkan ya, dari beliefnya kita. Ini nih belief dan ini nih tertancap lama dan ini masih banyak ya di sini ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Orang selalu bilang hanya extrovert aja yang bisa sukses. Bisa introvert sukses, kalau extrovert ya iya gitu. Nah, ini nih negatif banget jujur dan menghasilkan energi negatif. Dan akhirnya membuat kita itu susah untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari kerangkeng atau penjara. Gitu. Nah, gimana caranya buat gue bisa ubah ini semua, Bang Joa? Ini dia, perbaiki belief, belief ya. Gini, keluarin semua belief-belief negatif yang ada dari diri kita. Keluarin semua belief-belief tentang gua itu miskin itu diganti. Gua tidak dilahirkan miskin. Gua dilahirkan netral. Ingat ini teman-teman. Gua dilahirkan netral dan keputusan gua untuk mau jadi kaya atau mau jadi miskin. Ya. Keluarkan dan singkirkan negatif apa ya belief-belief negatif yang bilang bahwa kamu itu tidak akan bisa sukses atau memang gue dilahirkan memang gak akan sukses karena dulu saya pun punya pemikiran seperti ini gitu loh. Keluarkan dari belief kita hal-hal yang tadi saya jelaskan. Ini semua dikeluarkan, disingkirkan, dipotong, di cut off semuanya. Ganti bahwa gue memang jangan ngomong bilang gue lahir miskin, gue lahir netral. Tergantung gue memilih mau jadi kaya atau miskin gitu. Gue memang introvert, tapi introvert kan banyak yang sukses. Gue akan memilih menjadi introvert yang sukses. Gue akan membuat sebuah strategi untuk bisa mencapai kelimpahan yang maksimal. Gua hidup dengan penuh kelimpahan. Gua hidup dengan banyak kesempatan dan peluang. Gue punya privilege. Jadi jadi itu tuh tergantung diri gua. Belief. Mulailah ciptakan belief-belief yang positif. Gua yakin bahwa gua itu diciptakan untuk bisa menjadi solusi buat banyak orang. Ketika gue bisa jadi solusi buat banyak orang, maka orang akan membayar solusi yang gue pecahkan tadi. Gue itu dilahirkan untuk berpikir krisis dan menciptakan sebuah situasi dan keadaan di mana gue akan kaya, gue akan diberkati, gue akan berkelimpahan. Gitu loh. Mulai ciptakan belief-belief bahwa gue layak untuk dapat uang 100 juta. Gue layak untuk dapat, jangan cuma ngomong 3 juta, 5 juta, 10 juta per bulan. Oke, kalau memang Anda masih sanggup di 10 juta aja, ngomong dulu. Gue yakin dapat 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan. Gitu. Dan itu harus di apa namanya diulang-ulangi, direpetisi terus-menerus sampai menjadi kepercayaan, keyakinan, yaitu yakin kaya tadi, yakin berkelimpahan. Gue yakin bahwa gue itu hidupnya berkelimpahan. Gue yakin bahwa hidup gue itu penuh dengan solusi demi solusi, bukan masalah demi masalah, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Nah, lu pasti pengen kan untuk
hidup tuh lebih enak, lebih mudah, lebih lancar, ubah nasib. Terus lu pasti pengen untuk biar lebih sukses, peluang banyak yang datang, punya banyak pencapaian. Kalau bisa punya 2 sampai 3 digit per bulan, bebas hutang. Terus apalagi sehat secara rohani ya, secara mentalitas juga sehat. Karena ada orang rohaninya bagus, jasmaninya keren, tapi jiwanya itu sakit ya. Suka perang, suka suka apa ya? Jadi public public enemy gitu. Bisa ngalamin freedom di berbagai aspek. Hidup sesuai dengan goalnya lu. Lu pengen pergi ke tempat impian lu, punya mobil impian lu, atau lu pengen lakukan apapun yang sesuai dengan impian lu dan berbagai keberhasilan lainnya. Gua gua pengen teman-teman nanti pas tanggal 5 ya, tanggal tanggal 5 besok jam 5 Januari dan tanggal 12 itu gue bakalan soft launch program terbaru gue yaitu MetaMind System. Ini gimana maksudnya Bang Joel? I will um, I will give you an access atau seperti a roadmap shortcut to upgrade your system supaya you can attract unlimited abundance. Abundance atau kelimpahan tidak bisa ditarik dengan sistem yang lama, dengan pola atau belief yang lama, tapi harus dengan pola dan sistem yang baru. Makanya sistem di dalam otak kita ini harus di-upgrade dulu. Seperti itu teman-teman. Ya, jangan lupa sebentar lagi bakalan launch. Saya berharap teman-teman bisa dapat cara untuk bisa create your 2025. Tahun ini bisa di-create agar supaya bisa lebih lega, bisa lebih enak, enjoy dan ngalamin freedom di tahun ini. Itu aja, sampai ketemu di MetaMind System nanti ya.